Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang analisa jurnal kami, yaitu tentang kambing sapi perah. Kelompok 6 ini terdiri dari 11 orang. Nah, yang pertama terdiri dari Ari Bima Anjasmara, yang kedua Bramanta Yoga Widigdayana, yang ketiga saya sendiri Efriani, yang keempat Irlan Gurawal, yang kelima Muhammad Andika Patwi, yang keenam Muhammad Wahyu Dwi Risaldi, yang ketujuh Nur Ivan Sarohman, yang kedelapan Musafatul Nur Prawitanti, yang kesembilan Nida Aulia Widar Putri, yang ke-10 Rabiatul Izani, dan yang ke-11 Yulia Nopita Dewi. Dan untuk lebih jelasnya, saya persilahkan waktu dan tempat kepada Musafatul Nur Prawitanti untuk menjelaskan analisa jurnal tentang kambing. Terima kasih untuk waktunya. Izinkan saya menganalisa mengenai bangsa kambing perah Etawa. Bangsa kambing perah Etawa ini didominasi oleh warna putih dan hitam dengan negara asal Jamnapari, India. Performa di negara asal yaitu kadar lemak agak tinggi dengan rata-rata karkas 5,2% dengan karkas kambing jantan dan betina berumur 12 bulan terdapat 44-45% berat hidup. Sedangkan prosentase susu di India sendiri mencapai 3,8 kg per hari dan produksi susu tertinggi tercatat 562 kg. Sedangkan perkembangan di Indonesia sendiri pada tahun 1920 di Yogyakarta, setelah itu menyebar ke Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Sedangkan produktivitasnya di Indonesia berkisar 1, liter per hari menurut Setiadi 2003. Produksi susu kambing Etawa ini lebih banyak daripada kambing Nubian, akan tetapi masih kurang unggul daripada kambing perah dengan jumlah produksi 2-4 liter per hari. Dengan analisa, sisi positifnya yaitu sudah dapat beradaptasi di Indonesia, akan tetapi kekurangannya masih sedikit dibandingkan produksi susu yang lain. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan disampaikan oleh Irlan Gurawal. Kepada Irlan Gurawal, waktu dan tempat kami sediakan. Selanjutnya adalah Alpin. Jadi sumber dari kambing Alpin ini adalah berasal dari penggunaan Alpin di Swiss. Dan untuk performansnya di negara asalnya merupakan kambing yang didevelop menjadi penghasil susu yang baik. Sebagian besar kambing ini ada di Eropa dan hampir menyebar luas di Eropa. Untuk produksinya sendiri lebih dari 4,5 kg per hari pada laktasi dan produksi susunya 600 kg per laktasi. Untuk di Indonesia sendiri belum ditemukan di Indonesia sehingga belum ada produktivitas yang tercatat. Untuk kekurangannya sendiri belum cocok dikembangbiakan di Indonesia dikarenakan iklim yang cukup signifikan berbeda antara Swiss dan juga Indonesia. Terima kasih kepada Irlan Gurawal. Selanjutnya, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Bramanta Yoga Widigdayana. Kepada Bramanta Yoga Widigdayana. Baik, selanjutnya adalah bangsa kambing Toggenburg. Kambing ini berasal dari Switzerland pada tahun 1600-an. Di negara asal kambing ini, performanya ialah hewan ini dianggap sebagai ras berukuran sedang dengan berat badan setidaknya 120 lbs atau 55 kg. Presentasi susu, rata-rata produksi susu sekitar 2.000
115 lbs per laktasi dengan range produksi 940 lbs sampai 4.380 lbs per laktasi. Kandungan lemak sekitar 3,2% protein dan 2,7%. Dan produktivitasnya belum ada. Hasil analisa, kelebihan memiliki produksi susu yang tinggi, dan terah ini berkinerja terbaik dalam kondisi yang lebih sejuk dan teduh. Kekurangan memerlukan penyediaan ladang pengembalaan untuk memaksimalkan produksi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bramanta Yoga. Selanjutnya, presentasi berikutnya akan disampaikan oleh Rabiatul Izani. Kepada Rabiatul Izani, kami persilakan. Untuk kambing ongol nublan berasal dari persilangan antara kambing Afrika dan India dengan kambing asli English brand tersebar di India. Untuk performanya, kambing betina ini memiliki berat 135 lbs, merupakan kambing perah yang relatif besar. Untuk rata-rata produksi yaitu 1.820 lbs per laktasi, dengan produksi rata-rata 560 per 4.270 lbs per laktasi. Untuk perkembangannya di Indonesia belum ada. Untuk hasil analisanya, yaitu merupakan kambing serbaguna yang dapat pula dimanfaatkan sebagai pedaging, karena berat pejantan mencapai 170 lbs, dan cocok dikembangkan di Indonesia karena terdapat wilayah Indonesia yang memiliki suhu hampir sama dengan Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Muhammad Andika Fadli. Kepada Muhammad Andika Fadli, waktu dan tempat kami persilakan. Selanjutnya, kambing betal. Kambing betal ini merupakan kambing berasal dari wilayah India dan Pakistan. Dikarenakan betal adalah saudara terdekat dari Jamnapari atau FH. Di negaranya sendiri dipelihara untuk diambil produksi susu dan dagingnya, dan beranak sebanyak satu kali sampai 2 kali setiap tahunnya. Dan bisa dikatakan hampir setiap tahun selalu beranak. Berat badan jantan 58 sampai 60 kg dan betina 34 sampai 35 kg. Presentasenya dalam masa laktasi mampu memproduksi 195 kg susu segar per laktasi. Dan di Indonesia sendiri, mulai masuk ke wilayah Indonesia, dikenal dengan Etawa. Produktivitasnya masih tidak ada. Hasil analisisnya, daging dan susu yang berkualitas. Tentu saja kualitas ini bisa didapatkan dengan perawatan dan pemberian pakan berkualitas tinggi. Makanan yang paling cocok untuk kambing ini adalah makanan yang difermentasi karena persediaan nutrisinya yang tinggi. Selanjutnya diserahkan ke moderator. Ya, selanjutnya untuk presentasi berikutnya akan disampaikan oleh Muhammad Dwi Saldi. Kepada Muhammad Dwi Saldi, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih waktunya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan kambing perah Sanen.
Kambing Sanen sendiri berasal dari lembah Sanen, Swiss, bagian barat, yang merupakan kambing jenis perah yang tersebar di Swiss dan sulit berkembang biak di wilayah tropis karena kebukaannya terhadap matahari. Ciri-ciri dari kambing Sanen ini sendiri memiliki telinga yang tegak dan mengarah ke depan, bulu dominan putih, kadang-kadang ditemui bercak hitam pada hidung. Telinga atau ambing produksinya 740 kg per laktasi. Kambing Sanen juga jenis kambing perah yang tubuhnya termasuk besar. Kemudian prosentase susu. Kambing Sanen betina memproduksi susu sampai dengan 0,5% sampai 3%, sama dengan kambing Alpines. Kambing Sanen ini dipelihara sebagai kambing perah yang populer di Eropa. Per tahunnya kambing Sanen dapat menghasilkan anak 1-2 ekor. Persebaya di Indonesia disilangkan dengan jenis peranakan Etawa kalau di Indonesia, dan kemudian produktivitasnya belum dapat belum saya ketahui. Nah, yang selanjutnya hasil analisis. Kambing perah ini sensitif terhadap sinar matahari yang berlebihan. Kondisi kesehatan yang terbaik dicapai jika kambing hidup di daerah dingin. Dianjurkan untuk memberikan naungan agar terhindar dari matahari dan embun yang berlebihan. Dan belum dikembangkan di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kepada Muhammad Dwi Rizaldi. Untuk presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh Nur Ivan Saroman. Kepada Nur Ivan Saroman, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya, moderator. Yang selanjutnya yaitu sapi perah jenis Nubian. Maksudnya sapi kambing jenis Nubian. Kambing Nubian tersebut berasal dari Afrika dengan ciri-ciri tinggi gumba dan berat badan kambing jantan 35 inci dan 175 lbs. Sedangkan untuk betina 30 inci dan 35 lbs. Untuk produksinya dari 1 gram atau dalam per tahunnya 140 gram dalam 2 kali laktasi. Untuk persebaran di Indonesia sendiri yaitu Pengembangan Pertanian Baptis atau PB yang berada di Provinsi Bengkulu mendatangkan kambing Nubian dari Australia pada tahun 2016. Untuk produksinya, produksi susu antara 700 sampai dengan 900 kg per laktasi. Lama laktasi yaitu 275 sampai 300 hari. Untuk hasil analisa sendiri, yang pertama yaitu kadar lemak dan kadar protein susu yang dihasilkan masih dalam angka standar, yaitu lemak 3,25 sampai 3,50% dan protein 3,10 sampai 3,40%. Untuk produksi susu yang cukup baik, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Nur Ivan Saroman. Selanjutnya, presentasi berikutnya akan disampaikan oleh Yulia Novita Dewi. Kepada Yulia Novita Dewi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, yang selanjutnya adalah bangsa kambing perah sapera. Kambing perah sapera ini berasal dari Indonesia dengan performanya adalah kambing perah ini, sapera ini merupakan hasil persilangan dari kambing
Sanen dan kambing PE, di mana kambing Sapera ini memproduksi susu sebesar 2-4 liter per hari. Dengan persentase susunya yaitu mampu memproduksi susu mencapai 300 liter per laktasi dengan masa laktasi adalah 300 hari. Untuk wilayah sebarannya sendiri, Sapera banyak dikembangkan di daerah Jawa Barat. Dan produktivitasnya adalah sekitar 2-4 liter per harinya. Dengan hasil analisa, untuk kelebihannya kambing Sapera ini memiliki rata-rata produksi susu selama 25 minggu. Laktasi adalah 1,95 liter per harinya. Untuk kekurangan sendiri adalah sapi Sapera ini produksi susunya lebih rendah dibandingkan dengan kambing perah AN. Terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Yulia Novita Dewi. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan kambing perah berikutnya, yaitu kambing oberhasil, di mana kambing oberhasil ini berasal dari subtipe kambing yang berwarna camoy dari distrik Oberhasil di Bemese, Oberhasil di Swiss Tengah. Oberhasil ini jenis kambing perah yang modern di Amerika. Dan untuk performanya, kambing ini mempunyai karakteristik lincah dan aktif. Untuk presentasi susunya, rekor produksi susu Oberhasil ini perlaktasinya mencapai 2.116 kg atau 4.665 lbs. Dan untuk wilayah persebarannya di Indonesia belum dikembangkan sama sekali di Indonesia. Jadi untuk produktivitasnya belum ada. Kekurangan dari kambing oberhasil ini yaitu temperamennya mereka cenderung untuk diam, tetapi waspada dengan bersuara mirip dengan keturunan kambing asal Swiss lainnya. Dan untuk kelebihannya, untuk berhasil ini produksinya tercatat mampu menghasilkan 4.665 lbs atau pound untuk susunya dalam 1 tahun. Untuk kambing perah berikutnya akan dipresentasikan oleh Nida Aulia Widar Putri. Kepada Nida Aulia Widar Putri. Kambing selanjutnya yaitu kambing Nigerian Dwarf dari Afrika Barat. Kambing ini produksinya berkisar 1-8 pon susu per hari dengan rata-rata 2,5 sejak kambing ini berkembang biak sepanjang tahun. Untuk presentasi susunya 1-8 pon susu per hari dengan rata-rata 2,5. Sedang untuk wilayah persebarannya belum dikembangbiakkan di Indonesia dan produktivitasnya belum ada. Hasil analisanya, kelebihannya produksi susu yang tinggi, sedangkan kekurangannya belum cocok dikembangkan di Indonesia. Saya kembalikan lagi ke host. Sudah, Evri. Terima kasih kepada Nida Widar Putri. Untuk presentasi berikutnya akan saya kembalikan kepada Nur Prawitanti, kepada Wita. Kami persilakan. Yang selanjutnya yaitu kambing Lamaca. Dengan karakteristik kambing ini berwarna coklat, berasal dari provinsi La Mancha, Spanyol. Kambing ini bertelinga pendek yang dibawa ke Meksiko. Dengan fitur utama kambing La Mancha yaitu produksi susunya yang tinggi. Untuk hasil rata-rata per hari yaitu 4-5 liter sampai juga mencapai 9 liter per hari dengan kandungan 4% lemak. Dari rata-rata yang saya sebutkan tadi, kambing ini belum tersebar di Indonesia karena suhunya yang kurang mumpuni.
kelemahannya yaitu belum cocok dikembangkan di Indonesia, dan kelebihannya yaitu produksi susu yang tinggi seperti pada kambing pesa. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Musafatul Nur Prawitanti. Untuk kambing perah yang terakhir akan dijelaskan oleh Ari Bimanjasmara. Kepada Ari Bimanjasmara. Terima kasih untuk waktunya, Mbak Evri. Jadi untuk yang terakhir yaitu peranakan etawa. Peranakan etawa itu berasal dari Indonesia. Kami peranakan etawa, PE, adalah kambing perah yang dihasilkan dari persilangan antara jenis kambing etawa, jam ampar, yang berasal dari India dengan kambing lokal yakni kambing kacang. Sama periode laktasi 175 sampai 287 hari, kambing ini mampu menghasilkan susu sebanyak 262,5 sampai 574 liter. Daerah tempat kambing etawa biasanya di Kali Gesing, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kulon Progo, dan beberapa daerah lainnya. Kambing PE mampu memproduksi 1,5 sampai 2 liter susu per hari. Untuk kelebihannya, kambing ini merupakan jenis kambing perah yang potensial dan banyak dikembangkan di Indonesia karena jenis kambing ini sudah beradaptasi dengan kondisi iklim di negeri ini, yaitu Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan tentang ternak kambing perah ini. Sekian dari hasil analisa jurnal kami tentang ternak kambing perah. Kurang dan salahnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.